Baik, silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan dimanapun Anda berada. Saya percaya bahwa sore hari ini sebuah sukacita untuk kita bisa ada lagi dalam hadirat Tuhan, sekalipun hanya lewat live streaming. Tapi saya percaya prinsip daripada menghormati Tuhan, prinsip daripada merasakan kehadiran Tuhan tetap ada. Sekalipun Anda di rumah, saya berharap Anda tetap memastikan Anda menghormati Tuhan dan Anda tetap menghormati Dia, sehingga benar-benar hadirat Tuhan dapat dirasakan dalam hidup saudara masing-masing. Saudara, tema kita di sore ini adalah berani untuk terus bermimpi. Tema kita adalah berani untuk terus bermimpi. Kita belajar dari seorang tukang mimpi yang akhirnya sukses bernama Yusuf. Saudara, tema kita sore hari ini adalah terus atau beranilah untuk terus bermimpi. Berani untuk terus bermimpi. Saudaraku yang diberkati, sekali lagi tema kita yang di sore ini adalah berani untuk terus bermimpi. Kejadian pasal yang ke-37 ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-11 saya baca untuk kita. Berani untuk terus bermimpi. Lalu saudara-saudaranya berkata kepadanya, apakah engkau ingin menjadi raja atas kami? Setelah Yusuf bermimpi, lalu mereka menerjemahkan di dalam ayat 8 seperti ini. Lalu saudara-saudaranya berkata kepadanya, apakah engkau ingin menjadi raja atas kami? Apakah engkau ingin berkuasa atas kami? Jadi makin bencilah mereka kepadanya karena mimpinya dan karena perkataannya itu. Lalu ia memimpikan pula mimpi yang lain yang diceritakan kepada saudara-saudaranya. Katanya, aku bermimpi pula tampak matahari, bulan dan 11 bintang sujud menyembah kepadaku. Setelah hal ini diceritakan kepada ayah dan saudara-saudaranya, maka ia ditegur oleh ayahnya. Mimpi apa kamu ini? Masakan aku dari ibumu serta saudara-saudaramu sujud menyembah kepadamu sampai ke tanah? Maka iri hatilah, kata Alkitab, saudara-saudaranya kepadanya, tapi ayahnya menyimpan hal itu dalam hatinya. Saudara, bagi saya ini bukan mimpi sembarang mimpi. Ada banyak, tadi pagi saya bicara tentang mimpi buruk. Di dalam hidup kita hanya ada dua, mimpi indah dan mimpi buruk. Dan mimpi daripada Yusuf ini bukan mimpi sembarang mimpi. Bukan seperti orang lain yang mimpi dikejar setan lah, dikejar anjing lah, dikejar hantu lah. Saudara, bagi dia ini sebuah visi, ya. Bagi saya ini mimpi karena bukan mimpi biasa, karena bagi saya ini mimpi visi dari Tuhan. Mimpi di mana Tuhan ingin mengangkat Yusuf setinggi-tinggi mungkin. Dan akhirnya kita sadar bahwa mimpi itu menjadi kenyataan. Bagaimana Yusuf menjadi orang yang luar biasa, saudara. Namun saya mau bilang sama saudara bahwa teruslah bermimpi. Apa yang saya maksudkan dengan terus bermimpi atau mimpi? Nah, saudara jangan salah menerjemahkan. Mimpi yang saya maksud di sini begini. Setiap kita selalu punya cita-cita, selalu kita punya harapan, betul ya? Orang muda punya cita-cita, ada orang muda punya harapan, orang tua juga punya harapan atas anak-anak, bahkan ada sendirinya. Satu keluarga punya mimpi, punya visi. Nah, mimpi atau cita-cita ini yang saya sebut sebagai mimpi. Puluhan tahun sebelum saya mengembalakan Nasar, saya adalah seorang pemuda biasa yang mengikuti Tuhan dan akhirnya masuk sekolah Alkitab. Nah, waktu ada di sekolah Alkitab, kami punya mimpi. Mimpi apa itu? Yang mimpi punya gereja sendiri. Mimpi ya punya jemaat. Mimpi ya kalau bisa jemaat jangan sedikit, banyak. Mimpi kalau bisa ya kita khotbah di seluruh Indonesia. Dan kalau boleh sampai ke luar negeri. Nah, itu mimpi. Itu yang saya sebut mimpi. Bagi saudara-saudara yang kaum awam, saudara tentu punya mimpi yang saya sebut sebagai harapan dan cita-cita. Apa itu? Kalau bisa setelah kelak habis kuliah, saudara dapat pekerjaan. Saudara, dan pekerjaan itu bisa memberi nafkah kepada keluarga, hidupmu dan sebagainya. Bagi seorang pengusaha, dia punya mimpi. Kalau bisa satu waktu dia menjadi pengusaha sukses yang luar biasa. Setiap orang punya mimpi. Kalau saya mau tanya kepada saudara yang duduk di rumah masing-masing dan dimanapun Anda berada, kita punya mimpi. Tetapi dengan baik-baik, mimpi tidak boleh sembarang mimpi. Mimpi itu harus diletakkan di bawah kaki Tuhan.
Dengar baik-baik. Mimpi itu harus dibawa di kaki Tuhan. Mimpi itu harus dibawa di bawah terang firman Allah. Dengar baik-baik. Mimpi apapun harus dibawa di dalam terang firman Allah. Kenapa? Kalau tidak dibawa dengan di bawah terang firman Allah atau melibatkan Tuhan, sering saya bilang mimpi hanyalah impian biasa yang akhirnya seperti mimpi, betul-betul mimpi. Habis Anda mimpi bangun, mimpi itu terbalik dari kenyataan. Beberapa saat yang lalu kalau tidak salah saya pernah mimpi saya dapat uang banyak sekali. Saya senang. Saya bangun saudara, ternyata yang ada di samping saya bukan uang, bantal guling. Dan begitu kecewanya, seandainya itu jadi kenyataan, wow, saya bisa pakai untuk pelayanan. Nah, itu yang saya sebut mimpi yang tidak dibawa di kaki Tuhan, dibawa terang firman Allah. Mimpi itu hanya tetap menjadi sebuah impian. Kalau begitu, apa yang kita bisa belajar dari mimpi daripada Yusuf? Pertama, teruslah bermimpi sekalipun mimpimu diragukan oleh orang lain. Dengar baik-baik. Saya berharap saudara tangkap ini. Teruslah bermimpi sekalipun mimpimu akan diragukan oleh orang lain. Waktu saya bilang kami mau bikin gereja, pertama kali waktu kami mau bangun gereja, gedung gereja ini, ada orang yang mengatakan, ambil duit dari mana? Ya, saya bermimpi supaya kalau bisa kita bangun 2,5 lantai. Saya percaya tidak semua orang bisa terima mimpi saya. Orang akan berkata, bangun ini saja, bergumul yang lama kau mau bangun 2 lantai lagi. Bagi saya, setiap mimpi Anda, dengar baik-baik, pesan saya, teruslah bermimpi sekalipun ada orang yang meragukan. Saya ingin jadi dokter yang sukses. Tapi mungkin orang lihat saudara berkata, mana mungkin saudara jadi dokter. Mungkin saudara bermimpi untuk dipakai Tuhan satu waktu kali kelak ketika keluar dari sekolah Alkitab. Saya mau dipakai Tuhan luar biasa. Lalu orang berkata, bro, santai bro, tahu selalu mimpi tinggi-tinggi. Selalu ada orang yang tidak percaya dengan mimpi saudara. Dan kita baca teks ini, yang tidak percaya mimpi daripada Yusuf bukan orang lain, keluarganya sendiri. Mungkin teman dekatmu tidak percaya bahwa saudara punya mimpi besar. Mungkin keluargamu tidak percaya. Mungkin sesama jemaat tidak percaya. Mungkin sesama hamba Allah tidak percaya. Tapi Anda tidak boleh terganggu dengan apa yang mereka katakan. Tadi orang tua yang mengatakan, lu gila, masa kami menyembah engkau? Mimpi itu bodoh namanya. Tapi Yusuf tidak peduli. Dia terus bermimpi sekalipun mimpinya diragukan oleh orang lain. Sekali lagi, setiap mimpi kita tidak semua orang bisa mempercayainya. Yang bisa percaya atas mimpi, pertama Tuhan Allah. Yang kedua, dirimu sendiri harus percaya dengan mimpimu. Ada amin? Saya tidak tahu mimpi apapun saudara, tapi orang akan meragukan mimpimu, tapi engkau harus membuktikan tentang mimpimu. Ada amin? Mungkin engkau orang ragu, mana mungkin dia bisa jadi orang sukses, bagaimana mungkin dia bisa jadi orang luar biasa. Mungkin orang ragu, tidak masalah, tapi Anda sendiri tidak boleh ragu. Bagaimana Anda mau meyakinkan orang tentang mimpimu kalau engkau sendiri ragu dengan mimpimu? Ada amin? Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, mari kita baca ayat yang kelima. Pada suatu kali bermimpi Yusuf, lalu mimpinya diceritakan kepada saudara-saudaranya. Sebab itulah mereka lebih benci lagi kepadanya. Ayat 6, karena katanya kepada mereka, coba dengarkan mimpi ini yang kumimpi. Kumimpikan ini. Tampaklah kita sedang di ladang mengikuti berkas-berkas gandum. Lalu bangkitlah berkasku dan tegak berdiri. Kemudian datanglah berkas-berkas kamu sekalian, mengelilingi dan sujud menyembah kepada berkasku. Ayat 8, lalu saudara-saudara berkata kepada, apakah engkau ingin menjadi raja atas kami? Apakah engkau ingin berkuasa atas kami? Jadi makin bencilah mereka kepadanya karena mimpinya. Mereka benci kenapa? Mimpinya. Mereka tidak suka kenapa? Mimpinya. Mereka tidak percaya kenapa? Mimpinya. Karena perkataannya itu. Saudara, akhirnya kalau saudara baca, terjadi tidak? Kalau saudara baca pasal-pasal selanjutnya, akhirnya mereka sujud di hadapan Yusuf persis seperti mimpi Yusuf. Dengar baik-baik. Ada banyak orang yang meragukan saudara. Ada banyak orang yang tidak percaya tentang saudara. Ada banyak orang yang tidak percaya dengan mimpimu. Tapi teruslah bermimpi.
teruslah bermimpi, sekalipun orang-orang di sekelilingmu meragukan. Saya percaya pada waktu, kalau saudara hidup dengan saya di tahun 91, saudara akan sadar apa menjadi visi saya. Visi saya adalah saya harus berkhotbah di luar negeri. Dan kalau orang lihat waktu itu, saya bukan orang pandai bicara, saya pemalu, saya bukan orang yang luar biasa dalam berkata-kata seperti hari ini. Saya begitu orang bilang sedikit fasih, saya bukan orang begini. Tahun 91 saya bukan orang begini yang sudah lihat hari ini. Tapi saya sudah bermimpi saat waktu saya keliling Indonesia. Dan yang paling luar biasa, saya bisa ada di beberapa bangsa selain Indonesia. Dan puji Tuhan, walaupun baru 2 negara bagi saya, visi saya sudah mulai tercapai. Walaupun baru Malaysia dan Timur Leste, sempat mau ke Singapura tapi gagal sebentar. Tapi bagi saya 91, tahun 91 saya sudah bermimpi ada di luar negeri untuk menyampaikan firman Allah. Saya percaya hari itu teman saya tertawa dengan saya. Waktu saya berdoa di kelas untuk satu waktu saya jadi gembala sidang yang berhasil. Saya percaya kalau orang dengar pada waktu itu, orang akan tertawa. Karena kembali seperti kesaksian saya bukan orang pintar. Tapi tidak ada satupun orang yang boleh mengganggu mimpi saya. Siapapun. Saya akan terus bermimpi. Dan Anda harus terus bermimpi. Yang kedua, sang pemimpi yang sukses adalah dengan 2 poin atau poin yang kedua. Teruslah mimpi dengan impian atau mimpi-mimpi baru. Jadi begini maksud saya, kalau saudara baca tadi, mimpi pertama itu apa? Berkas-berkas, 11 berkas, betul ya? 11 berkas tunduk menyembah kepada berkasnya Yusuf, betul ya? Betul ya? Tapi kalau saudara baca ayat yang ke-9 dan 10, mimpinya tidak sama lagi. Mimpinya sudah berubah. Mari kita coba baca ayat yang ke-9. Jadi poin kedua, teruslah bermimpi dengan mimpi yang baru. Lalu ia memimpikan pula mimpi yang lain. Mimpi yang apa? Mimpi yang apa? Lain. Alkitab mengatakan lalu mimpilah dia dengan mimpi yang lain, yang diceritakan kepada saudara-saudara. Katanya, aku bermimpi pula tampak matahari, bulan dan 11 bintang untuk menyembah kepadamu. Setelah ini diceritakan kepada ayahnya dan saudara-saudara, maka ia ditegur oleh ayahnya. Bayangkan, mimpi apa kamu ini? Mimpi apa itu? Masakan aku dan ibumu serta saudara-saudaramu sujud menyembah kepadamu sampai ke tanah? Saudara begini, waktu saya sekolah Alkitab, saya bermimpi 3 tahun saya sudah harus wisuda diploma D3. Kalau dulu orang bilang sarjana muda teologi. Saya bilang 3 tahun saya harus selesai. Nanti 3 tahun saya akan keluar ke Papua. Itu mimpi saya. Dan kenyataan betul, saya bisa pelayanan di Papua selama 1 tahun. Nah, setelah dari Papua, saya punya mimpi lah, saya dengan Tuhan, saya mau kembali ke Kupang. Tapi kalau kembali ke Kupang, Tuhan harus pakai saya dengan luar biasa. Singkat cerita, akhirnya ya Tuhan pakai. Tapi mimpi saya belum sampai di situ. Saya masih punya mimpi, yaitu seperti di sekolah kita, saya harus menggembalakan sebuah sidang, dan sidang itu harus sukses. Itu tahun 98. Ya, 98. Dan 95 saya kuliah, 98 saya selesai diploma, saya turun pelayanan ke Ambon dan Papua. Artinya begini, itu mimpi saya sudah tercapai. Saya harus berdiri di depan banyak orang untuk menyampaikan berita kabar baik. Nah, tiba-tiba saya dikasih kesempatan untuk menggembalakan sidang di tahun 2000. Dan bukan main-main, saudara. Tuhan kasih sidang besar, karena gereja Elim itu Gesia, gereja paling besar di Alor itu, gereja di mana saya menggembalakan dulu, yang sekarang digembalakan oleh Pastor Daud Ufi sebagai ketua daerah yang baru di sana. Saya menggembalakan di situ, langsung Tuhan kasih saya. Saya belum sadar bahwa apa yang saya doakan terjadi. Dan bukan hanya itu, saya berdoa supaya saya jadi pemimpin, saudara. Visi saya jadi pemimpin. Dan hari itu saudara tahu, karena saya baru dari sekolah Alkitab, saya belum punya pengalaman. Yang lucunya adalah di situ ada pendeta-pendeta yang sudah menggembalakan. Tapi mereka menunjuk dan mereka berkata, Bapak siap-siap, kami mau promosi Pak jadi ketua wilayah pada waktu itu. Saya sangat muda, belum menikah, saya jadi ketua wilayah. Itu yang saya sebut mimpi, sudah terjadi. Hari ini
Gereja ini dibangun dengan kotak yang ini 6 kali 15. Tapi mimpi saya tidak boleh berhenti pada 6,15. Sekarang sudah 30 kali sekitar berapa nih? Sekitar 10 atau 11. Apa artinya maksud saya? Mimpimu boleh pernah terjadi, sudah terjadi, tapi dengan terjadi mimpimu, tidak boleh engkau berhenti untuk bermimpi lagi. Sebagai orang muda, Anda harus punya mimpi-mimpi baru, mimpi-mimpi baru. Kalau sudah dipakai Tuhan untuk 100 orang, besok saya mimpi di atas 1.000 orang, lusa 5.000 orang, lutura kalau bisa satu lapangan besar. Itu mimpi yang harus kita kerjakan. Hari ini saya tantang pemuda atau siapapun. Hari ini Anda bermain musik di antara 8-10 orang, apalagi PPKM hari ini. Tapi bermimpilah satu waktu saya harus jadi pemusik untuk sebuah kebangunan rohani di lapangan-lapangan. Oh, saudara jadi song leader yang berkata, saya tidak mau hanya memimpin di bawah gereja yang kecil ini. Satu waktu saya mau, oleh seizin Tuhan, saya bisa berdiri di lapangan-lapangan. Saya bersaksi. Jadi dulu saya bermimpi, punya mimpi cita-cita yaitu jadi song leader. Jadi waktu saya bertobat, saya mulai belajar song leader. Pertama kali, jadi kakak-kakak tuh suruh berdiri di situ omong-omong saja. Tapi setiap kali saya lihat orang song leader di lapangan Polda, saya selalu bilang begini. Satu waktu saya harus berdiri di atas panggung itu untuk bisa memimpin orang di lapangan Polda. Seizin Tuhan berjalannya waktu. Saya tidak pernah tahu siapa yang mau promosi saya. Tapi tiba-tiba kakak-kakak bilang gini, kamu nanti kita akan ada KKR, pendeta ada Monohutu dan Papa Riaji. Jadi waktu itu tahun sekitar 93, saya jadi singers pertama kali. Saya gugup luar biasa, tapi saya belum puas. Saya masih punya mimpi, saya yang berdiri di depan, bukan singer. Saya mau di depan untuk sebagai song leader. Saudara tahu apa yang terjadi pada waktu Pak Pendeta Ade Monohutu datang dan sempat ada KKR oleh GIS dia. Saya lupa KKR-nya siapa itu. Sebelum tim intinya saya disuruh untuk song leader di lapangan Polda. Itu yang saya maksudkan. Kalau Anda punya mimpi sudah terjawab hari ini, jangan pernah puas. Mimpi itu hal-hal yang baru. Saya tulis di sini, jangan puas dengan mimpi-mimpi yang usang, mimpi yang lama. Beranilah untuk terus bermimpi dan bermimpi dari satu mimpi kepada mimpi yang lain. Ada bermimpilah dengan mimpi-mimpi yang baru dan bukan membanggakan mimpi yang masa lalu. Oh Pak Pendeta, saya dulu pernah dipakai Tuhan. No, itu dulu, itu mimpi usang. Pertanyaannya, adakah mimpi-mimpi yang fresh hari ini di otak dan hatimu? Ada Alkitab mengatakan, tanpa visi liarlah umat. Apa artinya? Saya berharap saudara kebaktian di sini, Anda harus punya visi, Anda harus punya mimpi. Amin. Hari ini saya duduk saja di sini, tapi satu waktu saya harus berdiri di sini. Saya ingat waktu saya membantu kami pergi di arah Baun belok kiri, saya lupa tempatnya. Itu sekitar tahun 92, tahun 92. Kami bikin KKR situ, tapi bukan saya pengkhotbahnya karena saya baru bertobat. Saya punya kerja adalah menyiapkan panggung. Jadi kami bikin panggung dari kayu untuk pendeta kami atau pembicara kami, yaitu Pastor Tommy Hanas yang ada di Kelapa Lima. Kami bikin kasih dia, dan habis bikin saudara, ya biasalah pemimpin dia datang, dia bilang ini kurang. Ya kami kecewa karena kami sudah kerja. Tapi saya baru mengerti hari ini bahwa itu tujuannya baik. Tapi sudah tahu waktu malam dia khotbah KKR, Tuhan lawat banyak orang. Saya selalu lihat pengkhotbah itu, lalu saya bilang gini, hari ini saya atur kursi untuk dia, besok orang harus atur kursi untuk saya. Hari ini saya menyiapkan diri untuk pengkhotbah, tapi besok saya harus jadi pengkhotbah itu sendiri. Itu yang saya sebut mimpi. Saya sudah ke Malaysia dan saya sudah ke Timor Leste. Mungkin bagi orang yang kecil, negara kecil, no problem.
Tapi saya masih punya mimpi satu, saya mau ke Australia, tapi mau sampai hari ini masih COVID. Tapi saya yakin sebelum saya punya mata tertutup, saya harus ke Australia untuk menyampaikan firman di sana. Mustahil, mustahil. Yusuf cuma mustahil. Tapi saya mau bilang sama saudara, orang bisa bilang mustahil, tapi Anda harus terus bermimpi. Anda harus terus bermimpi. Ada amin. Saya tidak tahu mimpi apa Anda lagi. Saudara yang begitu live streaming, dengar. Teruslah bermimpi. Dengan poin kedua, dengan mimpi-mimpi baru dalam hidup saudara. Setelah SMA kita punya mimpi baru, yaitu kuliah. Setelah kuliah kita punya mimpi baru, jadi orang yang sukses. Setelah Anda sukses, Anda harus punya mimpi baru. Walaupun sekalipun saya sukses, saya harus tetap melayani Tuhan. Ada amin. Yang ketiga, pelajaran berharga yang ketiga, teruslah bermimpi sekalipun ada yang berusaha membunuh mimpimu. Dengar baik-baik, teruslah bermimpi sekalipun apa? Ada yang berusaha apa? Membunuh mimpimu. Mimpimu bukan hanya membuat orang tidak percaya, tapi mimpimu bisa dibunuh oleh orang lain. Mimpimu bisa dibunuh kapan saja. Mari kita baca supaya saudara mengerti apa yang saya maksud dengan mimpi yang dibunuh oleh orang lain. Ayat yang ke-12, 13. Pada suatu kali pergilah saudara-saudaranya menggembalakan kambing domba ayahnya dekat Sikem. Lalu Israel berkata kepada Yusuf, bukankah saudara-saudaramu menggembalakan kambing domba dekat Sikem? Marilah engkau kusuruh kepada mereka. Sahut Yusuf, iya Bapak. Kata mereka seorang kepada yang lain, lihat tukang mimpi. Jadi Yusuf ini kerjanya antar makan untuk saudara-saudaranya yang menggembalakan kambing domba. Jadi pekerjaan Yusuf adalah catering, antar makanan, antar. Tapi setiap kali mereka Yusuf antar makanan, ini yang terjadi. Ayat yang ke-19, kata mereka seorang kepada yang lain, lihat tukang mimpi sudah datang. Sekarang marilah kita bunuh dia. Perhatikan kata itu. Sekarang kita bunuh dia. Siapa yang akan dibunuh? Betul, Yusuf. Tapi dalam teks ini siapa itu? Sekarang marilah kita bunuh dia. Coba mundur ke belakang. Lihatlah tukang. Betul itu Yusuf. Tapi siapa Yusuf? Pemimpi tadi, punya cita-cita tadi, punya harapan tadi. Lalu mereka katakan bunuh dia. Sebenarnya mereka bunuh bukan fisik saja tubuhnya Yusuf yang akan dibunuh, tapi ada sesuatu yang lebih tidak terlihat, yang lebih besar dari tubuh Yusuf, yang disebut mimpi dan cita-cita. Mereka bilang bunuh dia. Dengan bunuh dia, maka cita-cita, mimpi daripada Tuhan dan juga Yusuf selesai. Mungkin orang tua kita tidak akan bunuh kita. Mungkin teman kita tidak akan bunuh karena dia akan dipenjara. Tapi dia bisa membunuh mimpimu. Paling gampang begini, Bapak Gembala, kami tidak mengerti, Pak Pendeta, kami tidak mengerti maksudnya visi mimpi kami dibunuh itu bagaimana. Sebagai seorang muda, saya mau bilang sama saudara, jaga kesucian dan kekudusan, karena kekudusan dan kesucian yang akan menghantar engkau naik sampai puncak. Kesucian dan kekudusan adalah cara terbaik untuk dia menghantar Anda sampai pada puncak. Lalu pembunuhnya yang mana? Tadi itu. Kalau Anda orang muda, sahabatmu bisa jadi pembunuh engkau. Karena itu saya pesan, kalau engkau kuliah itu kan engkau bawa mimpimu. Saya kasih ingat yang anak-anak yang mau kuliah. Khusus saudara akan berangkat dari kota Kupang pergi ke Jawa. Sana papamu tidak ada, sana mamamu tidak ada. Tapi maaf, sebagai seorang anak muda, laki-laki, ada perempuan yang akan membunuh mimpimu. Bisa saja di kuliah-kuliah, maaf, Anda hamil dan gagal di tengah jalan. Itu pembunuh mimpi. Karena itu, saya sering bilang, kalau bisa, selama sekolah lebih baik jangan ada yang mengganggu saudara, supaya saudara punya mimpi, lari kencang,
Yang setuju katakan amin. Saya mau bilang bahwa pembunuh-pembunuh itu bisa pacarmu, bisa teman dekatmu, sahabat baikmu. Ketika engkau memilih untuk hidup sungguh-sungguh, temanmu bilang, lu bukan laki-laki ini kalau sering merokok dan mabuk. Itu pembunuh. Saudara lihat orang mau jadi polisi, ada minta apa? Surat keterangan sehat, ya, betul ya? Betul ya? Ada tidak surat keterangan sehat mau jadi polisi? Kenapa minta sehat? Lalu apa hubungannya dengan kekudusan tadi? Kalau saudara mabuk, otomatis paru-parumu terganggu, livermu terganggu. Kalau kau rokok, maka apa? Paru-parumu juga terganggu. Scanning, dan akhirnya Anda dianggap penyakit. Waktu tes bisa saja Anda tidak lolos. Siapa yang membunuhnya? Anda sendiri yang membunuh. Mengerti maksud ini? Sederhananya begitu, mengerti ya? Jadi karena itu jaga hidup kita baik-baik. Banyak orang yang membunuh saudara. Ada amin. Ada amin. Mari kita bermimpi dengan mimpi yang luar biasa, tapi sekaligus berhati-hati. Ada pembunuh-pembunuh di sekitar. Ada pembunuh-pembunuh mimpimu. Dan kalau engkau tidak sadar ada pembunuh di sampingmu, engkau tidak akan bisa lihat mimpimu jadi kenyataan. Ada amin. Ada amin. Saya pesan saudara, kadang-kadang saya minta maaf. Saya tidak suka dengan orang-orang yang kalau di gereja lepas rokok, pulang dari sini merokok lah. Siapapun Anda sedang membunuh mimpimu sendiri. Ada amin. Mimpi akan luar biasa, tapi dengar, ada pembunuh-pembunuh mimpi kita. Saudara mau dipakai Tuhan, godaan di luar sana adalah pembunuh untukmu. Saudara mau jadi orang sukses, pembunuh yang lain selain dosa adalah ini, kemalasan. Malas berdoa, malas cari Tuhan, malas sungguh-sungguh dengan Tuhan, malas melayani Tuhan. Bagi saya itu juga pembunuh. Ada amin. Sebab tidak ada orang malas yang jadi luar biasa. Dengar baik-baik, tidak ada orang malas yang jadi orang luar biasa. Kemalasan juga bisa merupakan pembunuh dalam hidup saudara. Dalam menyiapkan khotbah, saya harus menyiapkan berjam-jam. Kadang-kadang luar biasa, capek. Mau pikir ilustrasinya, mau baca lah. Kadang-kadang saya harus kerjakan yang lain. Tapi saya selalu bilang, kemalasan adalah pembunuh. Jadi kalau tadi pertama dosa adalah pembunuh mimpi, yang kedua kemalasan. Rasa minder juga merupakan pembunuh mimpi, saudara. Dengar baik-baik, rasa minder juga merupakan pembunuh. Rendah hati itu dari Tuhan, tapi rendah diri itu dari setan. Dengar baik-baik, rendah hati itu dari mana? Tuhan. Rendah diri itu dari setan. Rendah hati harus kita sadar bahwa kita tidak bisa tanpa Tuhan, itu rendah hati. Tapi rendah diri itu begini, kemana saja saudara tidak pede, itu dari setan. Allah tidak pernah merendahkan orang. Rendah hati boleh, rendah diri tidak boleh. Ada, dulu saya jujur, saya kalau ketemu orang-orang berduit, saya minder, karena saya keluarga susah. Ya kalau ketemu orang kaya itu seperti minder sekali. Saya masih ingat dulu, saya identik saya itu jas itu dengan orang-orang berduit. Jadi saya waktu itu hanya kerja bantu papa saya paruh-paruh kelapa di pasar. Jadi waktu saya singgah pertama kali di Stadion Merdeka pakai jas, saya minder sekali. Saya takut ketemu teman-teman yang ada di pasar lalu penjual kelapa satu mau pakai jas. Minder, tapi akhirnya saya kenal Tuhan dan saya bersyukur Tuhan tebus saya. Minder itu dosa, rendah hati itu luar biasa. Ngerti ya? Saudara bisa bedakan antara rendah hati dan minder ya. Orang minder itu kelihatan waktu bicara dengan orang.
Ya, saya ajak saudara jangan minder. Jangan minder. Minder itu dosa. Bagi saya minder itu dosa. Terserah orang mau setuju atau tidak, bagi saya minder itu dosa. Minder membuat engkau tidak bisa bikin apa. Mau song leader, aduh malu Pak Pendeta. Karena itu Anda sadar, Anda lakukan langkah yang kedua, rendah hati. Artinya gini, ketika engkau rasa engkau tidak bisa, jangan bawa ke mindernya, tapi bawa ke rendah hatinya. Maksudnya begini, ketika Anda sadar tidak bisa, Anda jangan bawa terus jadi tidak bisa. Bawa ke kaki Tuhan dan bilang sama Tuhan, Tuhan saya tidak bisa, tolong saya supaya saya bisa. Itu rendah hati. Ngerti ya? Kalau minder tidak, dia akan tetap tinggal di tempat dia. Rendah hati lain, dia merendahkan diri di bawah kaki Tuhan supaya Tuhan kasih dia kemampuan untuk dia satu langkah di depan. Itu namanya rendah hati. Ngerti sampai di sini? Minder itu biasanya stagnan, dia tetap di sini. Biar sebab begini-begini saya sudah apa-apa. Memang betul model begini, tidak. Rendah hati itu kita duduk di bawah kaki Tuhan, mengakui saya tidak mampu Tuhan. Lalu Tuhan memberi kita kemampuan, karena kita punya kerendahan hati mengakui bahwa kita tidak bisa tanpa Tuhan. Nanti Tuhan angkat kita untuk ada di langkah selanjutnya. Nanti ya. Jadi teruslah bermimpi. Poin ketiga tadi apa? Supaya apa? Sekalipun ada yang mau membunuh saudara, disiplin atau tidak disiplin adalah pembunuh yang berikut atas mimpi kita. Tidak disiplin. Tidak disiplin itu begini, saudara. Saudara melayani Tuhan, kita bikin komitmen. Saya terima kasih kepada saudara yang ada di belakang layar. Kita bikin komitmen. Sebab tidak disiplin adalah pembunuh berikutnya. Misalnya gini, mulai dari kebaktian. Saudara melayani Tuhan, saudara memilih datang lebih tempo. Jangan terlambat. Disiplin. Kalau sudah biasa disiplin dalam gereja, waktu Anda kerja, bosmu akan mencintai saudara, pimpinanmu akan menyayangi saudara, direksimu akan menyayangi saudara, karena saudara sudah biasa disiplin. Ada mimpi itu harus disiplin. Ketika orang lain terlambat, terserah. Saya memilih tidak boleh terlambat. Mengerti? Ketika orang lain tidak mau datang berdoa, terserah. Saya memilih untuk berdoa. Ketika orang lain tidak memilih untuk duduk belajar sungguh-sungguh, saya memilih untuk belajar. Itu disiplin. Dan disiplin itu tidak enak. Saya dulu orang yang paling malas, susah bangun pagi, sangat susah. Sangat susah. Waktu masuk sekolah Alkitab saya stres luar biasa, karena saya sudah biasa dari orang tua bangun jam 9. Tapi ketika saya ada di sekolah Alkitab, saya lakukan yang disebut disiplin. Berat. Harus bangun pagi, harus berdoa. Ketika orang lain tidak mau berdoa. Jadi pembunuh selanjutnya apa? Disiplin. Disiplinkan dirimu. Tidak usah orang lain disiplinkan dirimu. Anda belajar untuk mendisiplinkan diri. Ini waktu istirahat. Ini waktu tidur. Ini waktu belajar. Ini waktu berdoa. Disiplin. Sebab tanpa disiplin, tidak disiplin itu akan membunuh saudara. Ada amin. Ada amin. Saudara, kalau nanti kuliah, baik kuliah di sekuler, di sekolah teologi kah? Saudara tahu di sekolah teologi ada juga sekolah teologi, tidak baca Alkitab, tidak berdoa, kacau balau, ada. Tapi itu tidak berarti Anda mengikuti mereka. Karena ketika Anda mengikuti mereka, mereka telah menjadi pembunuh untuk mimpi. Pilihlah untuk disiplin. Saya dengar dari seorang pemuda di salah satu sekolah Alkitab yang tidak disiplin. Tak peduli orang mau disiplin, tapi Anda harus disiplin. Ada amin. Hidup kita harus disiplin. Keluargamu, para pembunuh itu saya tulis, saya bikin kesimpulan. Pembunuh itu sebenarnya adalah keluarga. Bisa, keluarga bisa jadi pembunuh. Pacarmu bisa jadi pembunuh mimpi. Bosmu bisa menjadi mimpi. Pimpinanmu bisa menjadi mimpi. Saudara masih ingat?
Saya sebut bos. Masih ingat Raja Daud dengan Raja Saul? Waktu Daud diangkat Tuhan, mau diangkat Tuhan, Saul bilang, wah, orang nyanyi. Daud mengalahkan musuh, atau Saul mengalahkan beribu-ribu, betul ya? Daud berlaksa-laksa. Mulai iri Saul. Lalu dia bilang, bunuh Daud. Lihat, ada orang-orang yang akan iri hati dengan mimpimu dan akan mencoba membunuh. Tapi Daud tidak peduli. Bosnya, pimpinannya, rajanya yang bernama Saul ingin membunuh, tapi dia terus bermimpi. Kemalasan, rasa minder, dosa dan sebagainya adalah pembunuh. Yang terakhir, teruslah bermimpi sekalipun harus dibayar dengan harga yang mahal. Mimpi itu bayar harga mahal, saudara. Teruslah bermimpi sekalipun harus dibayar dengan harga yang mahal. Kenapa disebut harga mahal? Tadi ketika orang main-main, Anda belajar sungguh-sungguh. Ketika orang melayani main-main, Anda sungguh-sungguh. Tidak gampang. Itu harga, tapi dengan baik-baik. Teruslah bermimpi sekalipun harus ada harga yang mahal yang harus dibayar. Coba saudara baca ayat 26, 27, 28 sebagai ayat terakhir. Lalu kata Yehuda kepada saudara-saudara, itu apakah untungnya kalau kita membunuh adik kita dan menyembunyikan darahnya? Ayat yang ke-27. Marilah kita jual dia. Garis bawah kata jual. Marilah kita apa? Jual dia kepada orang Ismail ini. Tapi janganlah kita apa-apakan dia, karena saudara kita, darah daging kita, dan saudara-saudara yang mendengar perkataan itu. Ketika ada saudara-saudara, perhatikan, ada saudara-saudara dari Midian lewat, Yusuf diangkat ke atas, ke dalam sumur itu, dari dalam sumur itu, kemudian dijual. Perhatikan kata ini. Kemudian apa? Dijual kepada siapa? Orang Ismail. Itu dengan harga 20 sikel perak. Lalu Yusuf dibawa mereka ke Mesir. Tak usah bahas tentang berapa sikel yang dibayar, tidak usah. Tapi yang saya maksudnya di sini, Yusuf harus bayar harga. Bayar harga bagaimana? Banyak harga yang harus dia bayar. Tadi dia harus bayar harga dengan perasaannya. Orang yang dia cintai, yang dia harapkan juga mencintai dia, itu orang tua dan kakaknya, saudaranya, yang harusnya ada di samping dan berkata, kami dukung engkau jadi orang luar biasa. Sekarang bukan hanya buang dia ke sumur, sekarang jual dia. Perasaannya dia korbankan, terluka. Tapi dia tidak pusing dengan kata terluka itu. Bagi dia, mimpinya harus jalan. Banyak orang hanya gara-gara diganggu perasaannya pergi, akhirnya mimpinya tidak terjadi. Di dalam perjalanan pelayanan, di dalam perjalanan hidup, selalu ada orang-orang yang melukai saudara. Selalu ada orang-orang yang mengecewakan saudara. Tapi kalau saudara hidup hanya karena orang itu lalu Anda kecewa, maka dengan baik-baik. Kekecewaan adalah salah satu pembunuh juga dalam mimpi saudara. Saya punya teman dipakai Tuhan. Sebelum saya dipakai Tuhan, saya lihat teman saya dipakai Tuhan luar biasa. Punya karunia luar biasa. Kami belum dapat karunia, dia sudah karunia. Kalau kami pergi pelayanan, serahkan dia, kamu atasi. Itu kalau orang pegang suwangi-suwangi, obat-obat, pakai dukun-dukun dan sebagainya, dia tahu. Tapi maaf, hari ini hidupnya saya lihat hancur-hancuran. Kenapa? Tidak mau bayar harga. Tergoda dan akhirnya hancur hari ini. Saya mau bilang sama saudara, harga yang Anda harus bayar mahal. Kalau saudara mau lihat mimpimu, pertama, bayar harga. Apa itu? Tadi, disiplin. Kedua, berdoa. Saya paling marah kalau anak-anak saya tidak bangun berdoa. Saya marah. Kenapa? Karena itu salah satu harga. Gereja ini berkembang bukan karena Anda punya talenta. Dengar baik-baik. Gereja ini berkembang bukan karena ada pendeta yang namanya Jiri Agung. Bukan. Gereja ini bukan karena ada seorang ibu gembala yang mendukung. Mungkin ada, tapi sebagian kecil.
Gereja ini ada dan akan terus ada kalau ada orang-orang yang terus berdoa. Harga yang harus dibayar dengan berdoa. Saya sudah cek hamba Tuhan yang dipakai Tuhan, luar biasa. Mereka bilang rahasianya satu, bayar harga dengan doa. Amin. Kenapa saya marah? Karena saya punya jam doa sudah tidak lagi diatur. Kadang saya bisa jam 3, kadang saya bisa jam 2, kadang saya bisa jam 4. Kadang saya jam 7, jam 8. Saya tidak mau diatur, harus jam itu. Bagi saya yang penting hati saya mau menyembah. Tetapi maksud saya begini, doa adalah cara untuk Anda bisa lihat mimpi. Bayar harga. Amin. Ada orang lain puasa, itu harga yang harus dibayar. Ada orang yang sampai puasa, ketika orang lain makan dia puasa, itu harga yang Anda harus bayar. Amin. Hidup akan melihat mimpi yang luar biasa kalau ada harga yang dibayar. Kadang-kadang mungkin orang gosip saudara, jatuhkan saudara, harga. Saudara mulai dipakai Tuhan, ternyata orang gosip saudara, manusia tidak baik itu. Harga. Tidak ada barang yang mahal tanpa harga yang mahal. Saudara mau dapat baju yang mahal, kenapa dia mahal? Karena produksinya mahal, kualitas kainnya sudah dipilih mahal. Biasanya kalau sudah kualitas kain, maka orang tidak akan sembarang kasih penjahit-penjahit di jalanan, karena dia sadar ini kain mahal, maka dia akan kasih penjahit yang mahal. Karena penjahitnya mahal, ditambah biaya kain yang mahal, maka hasilnya baju itu tidak bisa dijual dengan murah. Karena proses dari awal sudah mahal, hasilnya jadi mahal. Hidupmu demikian. Kalau engkau sudah sungguh-sungguh dari sekarang, masa muda, dan akan terus engkau bayar harga untuk tetap sungguh-sungguh di masa tua. Dengar, sering orang bilang proses tidak pernah mengkhianati hasil. Proses tidak pernah mengkhianati hasil. Bayar harga. Saudara bilang sama dalam hati saudara, saya mau bayar harga. Pulang dari sini, ambil waktu berdoa. Saya bilang sama anak saya, jangan berdiri memimpin pujian kalau engkau tidak 1 jam duduk menyembah Tuhan. Harus ada bayar harga. Kalau Anda hamba Tuhan mau dipakai Tuhan, bayar harga. Kalau anak muda engkau mau supaya engkau sukses di pendidikanmu, bayar harga. Caranya Pak Pendeta, tadi saya bilang, bayar harga dengan doa, bayar harga dengan perjuanganmu, bayar harga dengan kerja kerasmu, bayar harga dengan belajarmu yang sungguh-sungguh, bayar dengan ketaatanmu kepada Tuhan dan kepada orang tua. Maka saya percaya hasil yang engkau lihat dalam mimpimu luar biasa. Tuhan memberkati kita. Kiranya mimpimu, doa saya supaya mimpimu jadi kenyataan, supaya mimpimu jadi seperti Yusuf, dan orang-orang akan kagum dan memberi tepuk tangan atas kerja keras, atas disiplin, dan atas mimpimu. Tuhan memberkati kita sekalian. Mari kita bangkit berdiri.